Julian nih guys sedang bingung mencari di mana keberadaan istrinya Safira. Nah kemudian dia izin kepada Pak Marco nih guys ya untuk mencari di mana keberadaan istrinya saat ini. Maka dari itu nih guys ya dia minta ya bantuannya juga Pak Marco berserta dengan Mona untuk mencari di mana keberadaannya. Nah kemudian di situ ditelusurilah tuh daerah seluruh ya resortnya Pak Marco. Ternyata sangat luas ya. Lapangan golfnya juga sangat luas. Dan di situ nih guys ya tanpa disengaja Julian dan Mona itu mendengar suara Safira itu ternyata berada di bawah dan dia ternyata berada di bawah bersama dengan Rafael. Karena Rafael itu nih guys ya tidak sengaja berjumpa dengan Safira di situ nih guys. Dan ini kesempatan bagi Rafael untuk bisa dekat dengan Safira. Sekaligus di situ kan karena mumpung Safira memanggil suaminya, ini kesempatan juga bagi Safira itu nih guys ya untuk dihilangkan kepercayaannya kepada suaminya agar Julian itu nih guys bisa jauh dengan Safira, dan ini adalah langkah yang sangat mudah semacam itu bagi Rafael untuk mendekati Safira. Nah di situ nih guys ya ternyata Julian tidak tersungut atau marah semacam itu. Kenapa? Karena dia tenang nih guys ya. Dan di situ nih guys ya Rafael bilang bahwa untung saja ada Rafael, kalau tidak mungkin dia bisa jatuh ke jurang semacam itu loh guys. Dan kemudian Julian malah berterima kasih kepada Rafael karena dia tahu betul bahwa kondisi istrinya tidak baik-baik saja dan dia sedang hamil. Nah kemudian di situ nih guys ya malahan di situ Julian tidak marah kepada siapapun. Namun Mona itu bingung dengan suaminya karena kan suaminya tidak diajak. Lalu kenapa dia berada di resortnya Pak Marco? Nah kemudian di situ nih guys ya Pak Marco itu kan mau main golf bersama dengan Julian. Lalu kenapa suaminya nggak diajak? Padahal kan Rafael itu sangat jago sekali. Nah karena mendengar bahwa Rafael itu mengatakan bahwa diri dia sangat jago dalam bermain, nah ini kesempatan bagi Pak Marco untuk mengajak ya beradu semacam itu untuk membuktikan benar atau tidak bahwa Rafael itu jago. Di situ Safira tahu Rafael itu sangat bisa untuk bermain golf. Takutnya nanti kalah ketika Mas Julian itu main semacam itu loh guys. Nah di situ ya Mona selaku istrinya juga heran dengan sikap suaminya yang bertanya ngapain dia semacam itu ada di sini. Dan ini masih menjadi pertanyaan bagi Mona. Namun Mona juga curiga nih. Pasti kalau nggak mendekati Safira, ya kemudian alasan suaminya datang ke tempat dia saat ini itu karena alasan bisnis ingin menghancurkan gitu ya. Agar di situ ya Rafael itu bisa menarik hatinya Pak Marco dan membenci rekan kerjanya yaitu Julian semacam itu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania. Dania ini mau kabur dari mobilnya Romi, ingin menuju ke rumah sakit di mana saat ini Yuda dirawat. Jadi dia kabur nih guys, berusaha untuk mencari taksi. Mungkin barangkali ada taksi yang lewat yang mungkin bisa ia tumpangi dan membawakan dia sampai ke rumah sakit di mana tempat Yuda saat ini dirawat semacam itu nih guys. Jadi dia berusaha untuk berlari dari Romi. Namun di situ Romi berusaha untuk mengejar Dania dan mengatakan kepada dia buat apa dia itu menemui Yuda lagi semacam itu. Dania itu pengen ketemu dengan Yuda karena Yuda itu sangat dekat dengan Loli. Walau bagaimanapun kalau berada di dekatnya Yuda itu sama dengan dia dekat bersama dengan Loli. Nah kemudian di situ nih guys ya, selaku seorang suami di situ berusahalah ya Romi ini berusaha untuk membujuk istrinya untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Yuda. Kenapa? Karena kan Yuda itu kan sudah ada saat ini bersama dengan Sisi dan gak mungkin saat ini Sisi akan mengingatkan dia. Nah kemudian di situ kan juga kalau dia mikirin terus Yuda nanti dia stres lagi. Emang dia mau dirawat di rumah sakit gara-gara mikirin Yuda, mikirin Loli. Loli itu sudah tidak ada. Makanya di situ guys, Romi ini bilang dengan sangat kepada Dania untuk tidak usah mikirin Yuda, lupakan Yuda. Dan di situ nih guys ya, tetepan Dania nggak mau karena Dania lebih nyaman bersama dengan Yuda. Namun di situ selaku seorang suami ingin mendapatkan sepenuhnya hati Dania, maka apapun akan dilakukan oleh Romi nih guys ya untuk membujuk istrinya mau masuk ke dalam rumah ya guys ya.
karena dia mau pergi ada urusan, makanya istri ini jangan sampai kabur bertemu dengan Yuda. Nah di situ terus dikasih tahu ya Dania itu untuk nggak usah mikirin ya. Yuda itu kan juga nggak mungkin suka lagi dengan Dania. Udah jelas-jelas Yuda itu pernah menolak cintanya. Ngapain lagi dia itu mikirin? Nanti kalau dia stres lagi, mikirin lagi Loli, mikirin lagi Yuda, ngapain? Kan sudah ada Sisi yang menjaga di tempatnya Yuda saat ini. Nah di situ nih guys ya, Dania itu teringat bahwa dia sempat diusir oleh Sisi supaya apa? Agar Mas Yuda itu tidak sakit lagi kambuh. Karena kalau dijaga dengan Dania membahas tentang Loli, nanti takutnya di situ sama-sama drop. Ya kan, di situ kondisinya Mas Yuda juga tidak baik-baik saja begitu loh guys. Makanya nih guys ya, berusahalah di situ nih guys ya, Dania untuk diyakinkan oleh Romi untuk masuk ke dalam rumahnya saja. Karena apapun yang terjadi, memang dia adalah istrinya. Ya karena di situ Dania juga teringat bahwa Yuda itu tidak mencintai dia. Buat apa? Ya kan dia mengejar-ngejar lagi seorang Yuda seperti itu nih guys ya. Kemudian karena dia berpikir semacam itu, membuat Dania ini sebenarnya pada pilihan yang sangat susah. Walau bagaimanapun memang apa yang menjadi keinginan tidak pernah terwujud seperti itu. Dan dia terus memikirkan ingin bertemu dengan Yuda. Karena walau bagaimanapun dia tidak pernah mencintai suaminya Romi. Karena Romi itu menikah dengan Dania karena terpaksa. Jadi ini bukanlah hal yang baik. Nah kemudian langsung diajaklah tuh ya kan, karena nggak punya pilihan, Romi berusaha untuk ngajak istrinya ke rumah. Nah di situ nih guys ya, Dania teringat dengan Kunco. Dimana Kunco pernah menjadi kacungnya, disuruh untuk menjadi tukang bakso pada waktu itu dikontrakan bersama dengan Loli yang menakut-nakuti supaya pindah kontrakan karena kontrakan tersebut berhantu. Nah kemudian ditanya loh, itu bukannya tukang bakso ya, kenapa seperti itu? Ya memang dia minta maaf, dia disuruh oleh bapak semacam itu. Menyadari bahwa ternyata dia adalah orang suruhan dari Mas Romi, menyebabkan Dania itu sangat marah kepada Romi. Karena walau bagaimanapun seharusnya Romi tidak pernah melakukan hal itu. Ya seharusnya Romi itu tidak membujuk dia, membohongi dia. Mungkin dia tidak akan menikah ya kan, kalau dia tidak dibohongin semacam itu loh. Namun menurut dia, sekali lagi berdasarkan cintanya Romi, itu hal yang sah-sah saja. Itu kejadian sudah di masa lalu semacam itu. Namun apapun itu menurut Dani ini sesuatu hal yang sangat gila. Melakukan apapun hanya untuk mendapatkan Dania. Nah di situ nih guys ya, Dania disuruh untuk ke kamar dia untuk istirahat semacam itu. Dan di situ juga nih guys ya, memang ada Bibi dan Kunco yang akan menjaga ibu Dania semacam itu, karena Dania sengaja dikurung guys di kamarnya agar tidak pergi kemana-mana. Makanya dia minta kepada Kunco dan juga Bibi itu untuk menjaga Dania, karena Dania saat ini masih berada dalam pengawasan dia. Karena di situ bapak mau pergi, jadi mau nggak mau dititipkan kepada Bibi dan juga asistennya ya guys ya, di situ Kunco. Nah kemudian di situ nih guys ya, memang Dania sendiri tidak bahagia guys. Dia sedih, dia meratapi nasib gitu loh. Kenapa dia harus bersama dengan Loli? Kenapa dia harus bersama dengan Romi? Ya mungkin kalau dulu itu Romi itu kan ayahnya. Namun dia juga teringat kematian dari Loli hingga detik ini membuat dia stres kepikiran ya kan. Apalagi nih guys ya, setelah dia teringat dengan ucapan Julian yang sangat jijik dengan Dania. Ternyata perbuatannya di masa lalu itu sungguh sangat menjijikkan sekali semacam itu loh, melakukan hal tersebut. Dan ternyata dia juga di situ tidak dicintai oleh Yuda. Yuda itu nggak pernah mencuri hatinya Dania sama sekali. Namun memang Danianya aja yang suka. Danianya aja yang suka dengan Yuda semacam itu loh guys. Dan Dania di situ bingung, kenapa semua cintanya ditolak? Kenapa nggak ada satupun yang peduli dengan dia? Kenapa yang peduli justru malah Mas Romi? Padahal dia kan nggak pernah mencintai Romi. Lalu kenapa dia dengan Romi gitu loh guys? Bibi dan juga Kunco di situ nih guys ya, berusaha untuk mendengar nih guys, kira-kira ya mereka itu tahu nggak ya kalau misalkan Dania saat ini itu baik-baik saja atau tidak. Nah karena mereka berdua itu curiga Dania takutnya ngamuk lagi, makanya tuh berusahalah tuh Bibi itu berusaha untuk ya mendengarkan kira-kira Bibi ibu Dania itu lagi ngapain. Apakah Dania saat ini kondisinya baik-baik saja ataukah dia stres histeris? Karena biasanya kan dia stres histeris gitu loh. Maka dari itu nih guys ya, berusaha lah tuh didengarkan dengan seksama. Nah kemudian di situ tanyalah tuh kan ya Kunco, apakah dia mendengar sesuatu? Ia mendengar suaranya Kunco semacam itu.
Namun di situ nih guys ya, Kunco hanya menegaskan bahwa apapun yang ia katakan, ya kan tadi dia berusaha untuk mendengar semacam itu. Lagi mana nggak kedengaran menurut Bibi, orang suaranya pasti kupingnya semacam itu. Nah di situ berusaha lah tuh dibukakan pintu Ibu Dania supaya melihat dan tahu betul. Ternyata Dania sedang menangis. Dania sangat bersedih atas kematian dari Loli. Dan disitulah mereka sadar bahwa seorang ibu manapun yang tidak sedih jika melihat anaknya setelah meninggal dunia semacam itu. Dan otomatis hal tersebut sangat tidak baik-baik saja. Sangat sedih semacam itu. Dan di situ nih guys ya, kemudian pintunya langsung dikunci lagi nih oleh Bibi nih guys ya. Dan mudah-mudahan berharap bahwa Dania keadaannya sangat baik-baik saja dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Bibi ini nih guys ya apapun yang terjadi dengan Ibu Dania dia akan berusaha untuk membantu. Namun semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Kunco ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena anak yang sudah meninggal itu nggak mungkin kan bakal hidup lagi. Lagian ngapain sih tanya yang aneh-aneh semacam itu. Kemudian di situ Bibi ya berusaha untuk ke dapur membuatkan makanan buat ibu, karena walau bagaimanapun Dania harus ya ada energi semacam itu. Dania ini masih kepikiran guys. Dia masih sedih dengan Loli. Hilangnya Loli itu membuat dia benar-benar sangat terpukul. Makanya sempat stres histeris semacam itu nih guys ya. Dan dia tidak akan pernah lupa di tempat kejadian kontrak bersama dengan Romi di kontrakan itu nih guys, anaknya meninggal. Dan tentu saja membuat dia sedih. Nah semacam itu loh guys. Nah kemudian nih guys ya, ada Mama Gina bersama dengan Tante Wulan, dimana mereka itu mau ke pemandian air panasnya di resort di situ nih guys, baru mencoba nih guys. Nah di situ tidak ternyata nih guys ya, ketika berusaha untuk berada di VIP ya kan pemandian resortnya, di situ malah ketemu dengan Lestari semacam itu nih guys. Dan Lestari itu juga menunjukkan rasa tidak suka kepada Mama Gina gitu loh. Kenapa di depan dia justru ada Mama Gina? Padahal kan resort ini kan VVIP. Kenapa nggak sendiri-sendiri semacam itu? Nah kemudian Mama Gina berusaha untuk menjawab kalau sendirian lebih baik ke bathtub aja. Di rumah dia kan ada tuh bathtub. Nah kemudian Mama Lestari bilang bahwasannya kalau bathtub yaitu namanya di rumah ya. Dia tidak mencoba fasilitas yang ada di resort semacam itu. Nah kemudian Mama Gina berusaha untuk menjawab lagi lah, itu udah tahu ngapain gitu nanya-nanya semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, terjadi pertengkaran antara mereka berdua, adu mulut antara mereka berdua, karena memang di situ Mama Lestari tidak pernah suka dengan Gina, begitupun juga dengan Gina, Mama Gina yang tidak suka dengan Mama Lestari. Jadi mereka itu yang saling tidak suka, menyindir seperti itu loh guys, memperebutkan pemandian air panas semacam itu. Nah kemudian itulah guys ya, Mama Gina juga dihina terkait Mama Lestari nggak mau mandi bersama dengan Mama Gina, nanti korengan lah, gatel-gatel lah semacam itu. Kemudian Mama Gina menjawab, namanya katanya orang kaya, kok korengan? Kok ada bakteri semacam itu? Berarti bukan orang kaya nih guys. Nah kemudian tuh disaling sindir satu sama lain nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina itu menegaskan dia itu kan diundang Pak Marco secara langsung bersama dengan anaknya semacam itu, mendapatkan undangan VVIP, tidak seperti dengan Mama Lestari. Namun Mama Lestari ini guys ya bingung juga nih, karena sebenarnya dia kan yang mau ikut kan bersama dengan menantunya Muna seperti itu, bukan undangan VVIP semacam itu. Namun toh semua orang juga nggak tahu, jadi di itu berpura-pura saja nih guys. Makanya terjadi keributan tuh antara kedua belah pihak tuh, menginginkan siapa yang duluan ya memanfaatkan fasilitas resort terkait pemandian air panas di situ. Nah kemudian di situ nih guys ya, saling dorong satu sama lain, menyebabkan Tante Wulan ini bingung dan berusaha untuk minta bantuan kepada Mbak dan Mas yang bekerja di area situ nih guys ya, untuk membantu melarikan mereka berdua agar apa, Mama Gina dan Mama Lestari itu tidak marah, tidak saling mendorong satu sama lain. Nah disitulah berusahalah langsung dibawa tuh masnya sama mbaknya nih guys untuk meleraikan mereka berdua. Nah kemudian setelah meleraikan nih guys ya, masih saja menyalahkan satu sama lain. Mama Gina ini menyalahkan Lestari karena rambutnya dijabat duluan. Begitupun sebaliknya dengan Mama Lestari yang menyalahkan karena rambutnya ditarik duluan. Gak ada yang mau ngalah seperti itu nih guys ya. Dan disitu ya Mama Lestari pengen mendapatkan ya pemandian air panas itu lebih dulu. Kenapa? Dia ngerasa bahwa dia sudah bergantian gitu loh,
baju pakaiannya sudah diganti gitu loh, otomatis kan dia siap, dia ready gitu loh menikmati air panasnya. Namun di situ nih guys ya terjadilah tuh ya kan adu argumen lagi nih guys, dimana Mama Gina yang seharusnya berusaha untuk memakai pemandian dan mengganti pakaiannya di tempat VVIP di situ, namun ketemu dengan Mama Lestari yang orang yang tidak dia sukai gitu loh, malah dijambak rambutnya, masih satu menyalahkan satu sama lain. Nah karena memang keduanya masih menyalahkan satu sama lain, nah kemudian tuh guys mereka berdua tidak diizinkan oleh pegawainya Pak Marco untuk mandi di tempat situ nih guys. Nah kemudian nih guys ya, karena diancam seperti itu, kemudian pegawainya itu justru malah diancam balik oleh keduanya, kalau nanti ada apa-apa mati dipecat loh dengan Pak Marco. Kenapa? Karena mereka berdua itu mengaku bahwa mereka itu adalah orang yang diundang langsung oleh Pak Marco, ya kan, orang yang punya research semacam itu loh guys. Karena di situ undangan istimewa jatuh kepada Mama Gina, jadi saling menyalahkan satu sama lain. Nah kemudian di situ bingunglah bagaimana cara membuat keduanya itu lerai nih guys, dan pegawainya juga bingung dan minta kerjasamanya untuk tidak menyalahkan satu sama lain di situ nih guys. Akhirnya Mama Gina itu ngalah, menurut Tante Wulan ngalah bagi yang waras, namun Tante Lestari di situ nih guys yang nggak mau ngalah ya, karena dia ngerasa bahwa dia adalah tamu VVIP semacam itu. Nah kemudian di situ dengan rasa marah, dengan rasa kecewa, kemudian Tante Wulan itu membawa Mbak Gina nih guys untuk ya menikmati tempat yang lain, gak usah pemandian semacam itu. Toh daripada ketemu dengan Tante Lestari nanti bawaannya marah-marah, malah tekanan darah tinggi semacam itu, ngapain gitu kan. Nah makanya lebih baik ngopi, kan ada tuh area ngopi di tempat itu yang baik semacam itu loh guys. Mona yang berduaan dengan Safira nih guys, iya kesempatan bagi Mona nih guys untuk minta maaf kepada Safira untuk menjelaskan kejadian tempo lalu pada waktu dia mau menculik Safira dan mencelakakan Safira. Namun pada waktu itu nih guys ya, itu hanyalah gertakan bagi Mona untuk melakukan hal tersebut agar dia tidak diceraikan oleh suaminya. Dan itu adalah alasan yang paling tepat, bukan apapun alasan ingin menghancurkan kehidupannya Safira, tidak sama sekali untuk mencelakakan Safira. Nah kemudian Safira memahami dan dia tidak mau membahas tentang kejadian di masa lalu. Biarlah kejadian masa lalu itu sudah dikubur saja semacam itu, karena ya masa lalu biarlah menjadi masa lalu semacam itu. Terus kemudian nih guys ya, di situ ya dia mau menerima Mona nih guys sebagai temannya, apalagi di situ nih guys ya Mona sudah membantu suaminya Julian nih guys ya, membantu memenangkan tender, semua berkat dari Mona. Ini semua karena Mona semacam itu, makanya karena Mona sudah melakukan kebaikan makanya dianggap lagi teman. Nah kemudian Mona itu menceritakan guys, padahal dia kan sedang hamil, kok tiba-tiba di situ suaminya mau menceraikan dia sedih semacam itu, dan dia ngobrol kepada Safira terkait kesedihan yang ia alami di saat dia hamil, malahan dia mau diceraikan saat ia melahirkan anaknya Rafael. Padahal hal tersebut sangat disayangkan sekali kan, hal tersebut sangat tidak baik sekali gitu loh. Kenapa ya Rafael seperti itu? Nah sementara Dania nih guys ya, dia itu sebenarnya kecapean, dia ketiduran karena banyak pikiran, stres mikirin anaknya yang telah meninggal. Nah kemudian di situ ada Bibi yang masuk nih guys ya, memberikan makanan dan minuman nih guys, supaya makanan dan minumannya itu segera dimakan. Kenapa? Karena Bu Dania butuh makanan karena sudah lama nggak makan. Nah kemudian karena mengetahui bahwa Ibu Dania masih tidur, nah kemudian ini kesempatan bagi Bibi untuk keluar saja semacam itu, karena tidak mau mengganggu Dania yang sedang tertidur lelap. Nah kemudian ketika dia mau mengunci pintunya nih guys ya, tiba-tiba Dania itu terbangun dan dia dipanggil oleh Dania, dan Dania kemudian terbangun, dia berusaha untuk minta bantuan kepada Bibi. Nah kemudian dia ngobrol, menyuruh Bibi untuk duduk nih guys, untuk diajak ngobrol, sangat penting sekali terkait masa depannya Dania, dimana Dania sudah tidak mau lagi bersama dengan Romi. Jadi dia minta kepada Bibi ini untuk dibantu untuk tidak lagi dekat dengan suaminya. Nah kemudian nih guys ya, Bibi itu bingung banget dengan sikapnya Ibu Dania, kan suami istri, kenapa istrinya malah menjauhi Om Romi semacam itu. Nah kemudian Dania itu berusaha untuk menjelaskan bahwa alasan dia menikah itu karena Loli itu adalah anak dari Mas Romi. Nah sekarang anaknya Loli kan sudah meninggal, buat apa kan harus ya kan bersama dengan Mas Romi lagi. Namun kemudian bertanya lagi tuh Bibi, lah kan suami istri gitu loh, cintanya
Om Romi itu kan sangat besar sekali kepada Dania gitu loh. Namun sayangnya di situ Dania tidak mencintai semua keributan yang terjadi. Kematian Loli pada waktu itu kenapa? Karena dia dilabrak oleh keluarga besarnya Om Romi pada waktu itu. Dan dia itu statusnya hanya istri kedua semacam itu. Makanya minta bantuanlah tuh kepada Bibi Dania semacam itu untuk dijauhkan dari Romi, karena walau bagaimanapun dia tidak mau dekat dengan Romi karena masalahnya sungguh sangat besar. Nah kemudian Bibi ini bilang kalaupun dia mau dibantu, oke akan dibantu, namun tolong bagi Ibu Dania untuk makan karena supaya dapat tenaga gitu loh guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, Safira ini lagi bingung nih guys, dan Mona itu bertanya gitu loh, kenapa dia lagi mikirin apa gitu loh Mona. Nah kemudian di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk menjawab, dia lagi mikirin Mas Yuda, Mas Julian gitu loh. Kok Mas Julian tadi bersama dengan Mas Rafael kok nggak ada, kok lama banget main golfnya, ini kan sudah jam sekian gitu loh, bukankah harusnya selesai. Nah kemudian di situ tanpa disengaja ketika ke kafe, ke resort tersebut ternyata juga ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan itu melihat loh kok bisa ya di situ Safira bersama dengan Mona. Nah di situ mamanya juga bingung, Mama Gina. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, karena acaranya sudah selesai, nah kemudian diturunkanlah di situ ya bagi Julian dan juga Rafael semacam itu. Acaranya sangat menyenangkan sekali semacam itu karena kegiatannya Pak Marco hari ini sangat banyak sekali dan dia ditelepon oleh rekan kerjanya lagi. Nah kemudian di situ Pak Marco harus segera ke lobi semacam itu, dan kemudian sementara itu nih guys ya, ada pertanyaan bagi ya kan Tante Wulan, kok bisa akrab semuanya kok ada di sini, dan itu juga ada Julian bersama dengan Rafael. Kok bisa mereka berdua jalan bareng semacam itu loh. Dan itu pertanyaan ya kan. Karena memang mereka itu diajak golf bareng bersama Pak Marco nih guys ya, untuk tanding siapa yang akan main semacam itu nih guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, Safira itu tanya tuh ya kan kepada suaminya, gimana tadi pertandingannya, apakah pertandingannya itu baik-baik saja, apakah asik pertandingannya semacam itu. Nah kemudian di situ ada Rafael yang berusaha untuk menjelaskan bahwa pertandingannya sih sebenarnya sangat asik-asik saja. Namun sayangnya di situ nih guys ya, ada Julian yang tidak bisa main golf di situ ya. Julian itu levelnya sangat rendah jika dibandingkan dengan levelnya bermain Rafael yang sangat hebat, katanya seperti itu. Kemudian di situ dia ngerasa sangat pede sekali nih guys ya, bilang kepada Safira juga, toh dia sangat hebat dalam bermain golf kan sejak dulu, dan Safira juga tahu kan semacam itu. Mendapatkan omongan seperti itu membuat Julian ini nih guys ya mengatakan bahwa di sini mungkin dia kalah ya kan bermain golf, namun dia tidak kalah dalam mengambil hatinya Pak Marco dalam urusan bisnis semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, ada ya Rafael yang nggak suka karena ngerasa dia sombong mendapatkan bisnis tersebut. Makanya disitulah kedatangan Rafael untuk menghancurkan semuanya, rencananya semacam itu loh guys. Dan sementara itu nih guys ya, ada Sisi yang lagi menjenguk Mas Yuda dengan keadaan Mas Yuda yang sangat tidak baik-baik saja. Dia tahu mungkin kondisinya drop karena dia kepikiran Loli saat Dania datang. Begitu sangat sukanya Mas Yuda dengan Loli membuat Sisi harus berpikir bahwa dia harus bisa membuat ya Yuda itu baik-baik saja. Membuat Yuda itu memang harusnya bisa move on dari Loli semacam itu, dan dia berjanji bahwa dia akan mendekati Yuda, dan Yuda akan kembali ke dia yang semula dengan keadaan dia baik-baik semacam itu. Walau bagaimanapun memang dia sangat sedih sekali dengan adanya kejadian yang sangat tidak baik di situ nih guys ya. Untuk dokter segera menjalankan misinya untuk merawat ya dan membantu Yuda agar Yuda selamat gitu loh. Dan untung saja berkat dokter keadaan ya Mas Yuda itu selamat. Walau bagaimanapun di situ nih guys ya, Sisi harus melakukan yang terbaik untuk menjaga Mas Yudanya agar Mas Yudanya nggak kepikiran hal tersebut. Nah kemudian dia mau pergi ingin menebus obat semacam itu nih guys. Dan kemudian juga memanggil Ray nih guys untuk menunggu semacam itu. Nah kemudian Ray itu bicaranya suruh pelan-pelan saja. Kenapa? Karena Mas Yudanya nanti takut terbangun. Dan kemudian dia minta pesan kepada Ray untuk siapapun tolong jangan diperbolehkan menjenguk kecuali Sisi ya, karena nanti takutnya terjadi hal yang tidak dia mau menebus obat, dan kemudian nanti setelah menebus obat malamnya dia akan menginap lagi menunggu, nanti kalau ada apa-apa suruh kabarin Sisi. Jadi semacam itu loh berpesannya kepada
Ray nih guys untuk menjaga Yuda, dan dia sendiri juga akan menjaga nantinya semacam itu loh guys, karena Mas Yudanya tuh sangat berharga buat Sisi semacam itu nih guys ya. Dan di situ Ray memang selaku anak buah dan asistennya juga akan menjaga Mas Yuda apapun terbaik demi Mas Yudanya semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, memang terjadi obrolan yang sangat epic sekali nih guys, dimana ketika Mona itu membahas tentang kafe, dimana kafe yang ia bahas itu kafe yang makanannya enak semacam itu nih guys. Apakah dia pernah tuh ya kan ke kafe situ? Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Safira yang berusaha tanya ke suaminya, pernah nggak ya ke kafe yang disebutkan oleh, yang dimentionkan oleh Mona. Nah mungkin perasaan pernah ya, tapi menurut Mona kayaknya belum deh, karena kan kalau Julian sama Safira itu kan suka kafe yang romantis, kalau itu kafenya biasa aja, cuma makanannya aja yang enak semacam itu. Nah menambah keromantisan Julian dan juga Safira. Nah di situ tidak disukai oleh Rafael. Rafael sangat membenci sekali, dan istrinya tahu bahwa dia pasti cemburu nih guys, karena kedekatan Julian yang romantis dengan istrinya membuat dia itu nggak suka nih guys memandangnya Safira dipeluk oleh suaminya Julian.